I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Barkah dari kelas 3 IP Pemasaran, dosen pengampu Sudali Tiara. Saya koordinator dari kelompok 7, dan di sini saya ingin melakukan revisi atau perbaikan nilai karena nilai saya yang tadi itu tidak memenuhi kriteria dalam penilaian kelas. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan kembali materi yang Ibu sampaikan dalam channel YouTube Ibu sendiri. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan kembali materi mengenai komunikasi pemasaran terpadu. Langsung saja, dalam video pertama yaitu Ibu menjelaskan materi yang sebelumnya memang seperti itu. Ibu biasanya ketika memasuki pertemuan baru, Ibu pertama-tama akan mengulang kembali materi yang sebelumnya, yang kemarin yang dibahas, yaitu ada konsep komunikasi. Biasanya setiap pertemuan juga Ibu suka dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada review materi sebelumnya, yang kedua ada bahas materi, dan selanjutnya ada evaluasi. Langsung saja ke bagian kedua dalam konsep komunikasi, dalam komunikasi pemasaran terpadu, yaitu dalam video tersebut, mengapa kita harus mempelajari komunikasi pemasaran terpadu. Latar belakang mempelajari komunikasi pemasaran terpadu yaitu untuk mengetahui perkembangan dari masa ke masa yang melahirkan terjadinya komunikasi pemasaran terpadu, yang dapat dijelaskan dari masa ke masa, yaitu sebagai berikut. Dulu itu menjelaskan historinya dulu ya. Yang pertama itu ada barter. Dalam barter ini merupakan proses penukaran barang antara kedua belah pihak yang barangnya sesuai dengan kebutuhan atau keinginan dari mereka sendiri. Ya, contohnya tuh kita ingin makan. Nah, kita ini mempunyai beras tapi tidak mempunyai lauk. Nah, gimana nih cara kita mendapatkan lauk? Yaitu kalau zaman dulu itu dengan cara menukar barang yang kita punya dan dengan apa yang mereka punya, dan apa yang mereka apa yang saya inginkan terhadap barang mereka gitu. Kan saya pengen lauk, kita punya tanah nih, yaudah kita tukar tanah dengan lauk supaya kita bisa makan dengan lezat. Nah, yang kedua itu ada selanjutnya, semakin berkembangnya zaman, ada jual beli. Dalam jual beli ini tentunya ada interaksi komunikasi personal dengan adanya nilai tukar atau mata uang. Contohnya itu kayak kalau dulu kan cuman barter menukar, kalau sekarang itu bisa melakukan komunikasi personal antara pembeli dan juga penjual dengan menggunakan mata uang. Selanjutnya itu dengan seiringnya berkembang zaman dengan teknologi yang mulai canggih, sehingga perusahaan-perusahaan ingin sekali berkenan dalam memproduksi sangat cepat, yaitu dengan menggunakan produksi secara massal. Selanjutnya itu ada komunikasi terpisah dengan marketing tools yang berbeda. Dalam pemasaran ini, perusahaan atau pemasar memiliki pandangan bahwa ketika akan melakukan sesuatu itu harus terverifikasi sendiri-sendiri, terpisah secara
atau terkontak-kontak untuk menanamkan kesadaran konsumen yang harus dilakukan pemasar atau perusahaan adalah melakukan underspacing dan kemudian juga untuk meningkatkan penjualan. Maka yang dilakukan pemasar adalah dengan sales promotion atau media yang dilakukan di sini sudah ada description yang artinya yang digunakan bisa media tradisional dan juga media digital seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, dan lain-lain. Selanjutnya ada komunikasi spesifik terpadu dan dua arah, merupakan komunikasi yang sempurna hasil dari gabungan beberapa komunikasi dari masa ke masa yang merupakan hasil dari akhir yang digunakan pada saat ini. Kemudian pembahasan dalam materi ini yaitu apa sih komunikasi pemasaran terpadu? Apa itu komunikasi pemasaran terpadu? Dalam konsep pemasaran terpadu terjadi yang namanya engagement secara emosional, maka disebut juga dengan pemasaran hubungan yang bekerja secara interaktif yang artinya dua arah antara penjual yaitu perusahaan dan konsumen sebagai pembeli dengan menggunakan pesan media tertentu. Tujuannya antara lain ya untuk membangun hubungan jangka panjang antara perusahaan dengan konsumen dan kemudian melibatkan konsumen yang ditargetkan dalam pertukaran informasi berikut yang perlu diperhatikan dalam pemasaran terpadu, yaitu yang pertama ada database konsumen. Hal ini sangat-sangat penting yang harus dimiliki oleh perusahaan karena database ini yang paling utama dalam semua aspek. Yang kedua itu ada pesan dirancang khusus. Selain database juga seharusnya ada pesan yang khusus dan juga spesifikasi sesuai dengan target sasaran yang akan dituju. Yang ketiga juga ada media yang digunakan terpadu. Media yang digunakan bisa media tradisional atau juga bisa media digital. Tapi seiring berkembangnya teknologi yang semakin maju, kayaknya sih sekarang banyak yang menggunakan media digital. Ya, tadi contohnya kayak WhatsApp, Facebook, Instagram dan lain-lain. Yang keempat itu ada memperhatikan titik transaksi secara terpadu, merupakan titik fokus yang sesuai dengan media yang digunakan untuk promosi yang artinya pesan yang dikonsumsikan lewat media dan titik sentuh yang terjadi secara atau antara perusahaan dengan konsumen itu sendiri. Dan yang terakhir ada komunikasi bukan secara internal dan eksternal. Dan kemudian lanjut ke pembahasan yang ketiga video itu sendiri, yaitu mengenai komunikasi yang dilakukan secara internal dan eksternal. Dan mendorong komunikasi pemasaran terpadu itu yang pertama ada riset. Mau gak mau pemasar atau perusahaan harus melakukan riset atau penelitian terlebih dahulu dengan tujuan supaya kita tuh tahu apakah target pasar sudah memiliki produk yang akan kita komunikasikan atau belum. Jika sudah, pemasar atau perusahaan harus dapat mengajak konsumen yang mengganti produk sebelumnya ke produk yang dikomunikasikan. Selanjutnya yaitu ada yang kedua ada pengembangan berbasis data. Pemasar atau perusahaan lebih mengetahui hal-hal terkait konsumen atau target pasar yang bisa kita bidik baik untuk sekarang ataupun nanti. Contohnya yaitu misalnya dari frekuensi pembeliannya,
mana yang sering konsumen beli. Yang ketiga, penggunaan internet. Dengan adanya penggunaan internet, target pasar bisa menemukan produk kita dan memesan produk kita di mana saja melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, WhatsApp, dan lain-lain. Yang keempat, ada praktik media benar. Dengan adanya database yang menjadi tahu mana yang lebih sering digunakan oleh target pasar, maka pemasar dan perusahaan juga harus menetapkan media mana saja nih yang dipilih, sehingga budget untuk mempromosikan produk juga bisa ditekan. Tidak diopal di semua media sosial, hanya media-media sosial yang benar merupakan target dari perusahaan kita sendiri. Yang kelima, ada membangun konsumen loyal terhadap merek. Perusahaan atau pemasar harus membuat identitas produk melalui mereknya dan melalui bagaimana pemasar mengkomunikasikan produknya, sehingga konsumen akan merasa percaya untuk menggunakan produk tersebut. Yang keenam, menciptakan hubungan interaktif. Hubungan interaktif ini yang dimaksud adalah untuk melakukan komplain tidak terpaku melalui telepon saja, tapi melalui berbagai media. Contohnya perusahaan adalah perusahaan sepatu merek Nike. Tujuh, ada pengembangan merek juga bukan hanya nama, tapi juga mewakili identitas sebagai target pasar. Kadang juga kita membeli barang atau beli sesuatu, pasti kalau orang yang branded pasti melihat dari pihak yang dapat ada memproyeksikan visual dan konsisten ketika melakukan komunikasi terpadu antara produk dan layanan. Pesan yang disampaikan baik secara visual dan verbal harus tetap konsisten. Yang ke-9, ada bauran promosi dan media. Promotion tools, marketing tools, dan media yang digunakan bisa berbeda-beda, dipilih berdasarkan kebutuhan dan yang digunakan untuk target kita. Dan yang ke-10, ada melakukan evaluasi. Selanjutnya, di sini membahas bagaimana melakukan komunikasi pemasaran terpadu yang efektif dalam menerapkan strategi. Itu ada 5 step. Yang pertama, siapa yang melakukan strategi kreatif? Menetapkan tujuan komunikasi. Yang ketiga, menetapkan target primer dan sekunder. Yang keempat, menetapkan pesan yang ditargetkan. Yang kelima, memilih media yang digunakan. Contoh kasus Taehyung Teknologi yang dulunya mengkomunikasikan produk melalui medsos satu arah seperti koran, TV, dan radio, tetapi sekarang hampir lenyap dan sekarang memutuskan melalui media digital. Instagram, Twitter, WA. Taehyung ini juga Teknologi ini juga sekarang menjadikan produknya dalam bentuk cup sesuai dengan selera anak muda sekarang, supaya target pasarnya mau untuk membeli produk kita. Dan juga menjual produknya dalam bentuk restoran yang cepat saja
mengenai komunikasi pemasaran terpadu yang saya dapatkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.